Puji Tuhan, selamat sore kaum wanita di Polonia. Kita beribadah masih dalam jarak jauh, tapi ya kiranya Tuhan beserta kita semua. Firman Tuhan pada sore hari ini yaitu yang tertulis di dalam kisah Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Ayat ini sudah sangat terkenal dan sudah digubah menjadi satu lagu yang sering kita lakukan di dalam puji-pujian. Yang tertulis di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat bunyinya, "Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Nah, kita sudah hafal semua ayat-ayat ini bukan? Dan biar pada sore hari ini kita mau lihat kalimat demi kalimat akan nyanyian ini atau ayat ini di dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Satu hal telah kuminta, kata pemazmur ini, kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Yang dia pinta, yang dia ingini. Apa yang dia pinta, apa yang dia ingini dari kata pemazmur ini, yaitu yang dia minta adalah supaya dia boleh diam. Yang dia inginkan supaya dia boleh diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Ini satu permintaan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam ayat lain mengatakan, "Pintalah, maka kepadamu akan diberikan." Tapi banyak kali kan yang kita minta bukan hal-hal yang rohani. Yang kita minta adalah keperluan-keperluan di dunia ini. Tapi pemazmur ini meminta, yang dia ingini adalah supaya dia boleh diam di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidupnya. Sepanjang umur, berapa banyak umurnya, itulah yang dia ingini, supaya dia tidak meninggalkan rumah Tuhan. Dia selalu rindu di dalam rumah Tuhan. Artinya di dalam rumah Tuhan itu dia mengalami hadirat Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Itu artinya berdiam di dalam rumah Tuhan. Itulah yang dia cari, itulah yang dia ingini. Itu yang dia minta. Nah, saudara, biarlah kiranya di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan ada kerinduan selalu diam di dalam rumah Tuhan untuk menikmati. Kita lihat untuk apa dia tinggal, untuk apa dia merindukan tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Di sini dikatakan, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan." Jadi kerinduannya diam di dalam rumah Tuhan untuk apa? Untuk apa dia di dalam rumah Tuhan, saudara? Karena bisa aja ada perbuatan-perbuatan, ada keinginan-keinginan lain di dalam rumah Tuhan. Tetapi kata pemazmur ini, dia rindu, ingin tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan itu artinya melihat, merasakan keindahan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kerinduannya di dalam
hidupnya untuk diam di rumah Tuhan, seumur hidupnya untuk menyaksikan atau melihat, merasakan keindahan Tuhan. Suatu yang rohani di dalam kehidupannya. Karena kalau di dalam salinan lama dikatakan, saya bacakan di dalam salinan lama, bahwa satu perkara telah kupohonkan daripada Tuhan, maka itulah akan kucari, yaitu supaya boleh aku duduk di rumah Tuhan pada segala hari umur hidupku untuk memandang keindahan Tuhan, menyelidik Dia dalam keabadian, menyaksikan kemurahan Tuhan kalau di Alkitab kita sekarang. Jadi saudara, untuk menyaksikan atau merasakan keindahan Tuhan. Di dalam Mazmur 106, Mazmur 122. Di dalam Mazmur 122 Mazmur 122 dikatakan di sana ayat yang ke-1, kita baca di dalam Mazmur 122. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, ada ajakan. Kalau ada ajakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Itu menjadi satu kesukaan di dalam hati dari pemazmur ini. Kalau ada orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan, dia bersuka cita. Bukan kalau orang berkata, mari kita piknik. Bukan. Mari kita jalan-jalan. Bukan. Mari kita pergi ke luar negeri. Bukan itu yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah diam di dalam rumah Tuhan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi dia bersuka cita. Di ayat ini dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, itulah yang menjadi kesukaannya. Artinya di dalam kehidupannya itu hatinya selalu rindu ada di dalam rumah Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Hatinya selalu rindu akan rumah Tuhan. Ada ayat satu lagi di dalam Mazmur 84. Mazmur 84. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 84. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Getip Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Nah, ini saudara, seorang Daud, pemazmur ini merindukan rumah Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuinginkan, yaitu diam di dalam rumah Tuhan.
satu hati yang selalu rindu akan bersekutu dengan Tuhan, menikmati, merasakan keindahan Tuhan di dalam Ka'bahnya. Dia katakan tadi Mazmur 122, dia sangat bersuka cita kalau orang berkata kepadanya, mari kita ke rumah Allah. Satu hati yang sukacita, yang senantiasa berbahagia kalau dikatakan mari kita ke rumah Allah. Dia sangat senang. Dan karena jiwanya itu sangat merindukan rumah Tuhan. Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan selalu rindu akan rumah Tuhan, bukan tempat-tempat lain yang menarik, tapi karena di dalam rumah Tuhan dia bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Di dalam rumah Tuhan dia merasakan keindahan di dalam rumah Tuhan, keindahan hadirat Allah. Nah, saudara, kita lihat di sini di dalam Mazmur 84 ini kita baca ayat yang ke-11 dan 12. Mazmur 84 ayat yang ke-11 dan 12. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Karena apa dia merindukan rumah Tuhan? Dikatakan kalau diperbandingkan satu hari di dalam rumah Tuhan di halaman saja, itu dia lebih senang daripada ada 1000 hari di tempat yang lain. Bandingannya 1/1000. Satu hari itu di dalam halamannya aja sudah senang, apalagi kalau sudah masuk ke dalam rumah Tuhan, saudara. Jadi pemazmur ini sangat mencintai kediaman Tuhan. Dan dikatakan sebab apa? Dikatakan ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisaiku. Tuhan itu adalah matahari. Saudara kenal di dalam dunia ini, alam ini, matahari itu memberikan kehidupan. Coba saudara kalau di dunia ini tidak ada matahari, semua mati. Jadi beku. Tapi saudara, matahari itu artinya memberi kehidupan. Seperti matahari yang kita ada di alam ini. Coba kalau pohon-pohon tidak ada matahari, mati semua. Tapi saudara, di dalam dunia ini saja kita perlukan matahari. Di dalam kehidupan kerohanian kita, Tuhan itu menjadi matahari kita, kehidupan kita. Kita merasakan kehadirannya selalu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kata pemazmur, dia rindu untuk diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Karena Tuhan itu pemberi hidup di dalam kehidupan kita. Dan dia ada juga lah perisai. Perisai itu adalah penangkis senjata dari musuh. Artinya kita terlindung. Perisai itu adalah kalau zaman dulu orang perang ada tameng yang ditaruh di tangan untuk menangkis senjata-senjata yang datang dari musuh. Perisai, Tuhan itu melindungi kita. Karena Tuhan itu jadi perisai penangkis senjata-senjata musuh untuk mematikan kita. Jadi pemazmur ini senang karena Tuhan itu memberi hidup dan dia melindungi. Dia sebagai perisai di dalam kehidupan kita. Jadi artinya
Kalau kita selalu merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mendapat perlindungan dari Tuhan, kita mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Itu sungguh-sungguh satu hal yang indah di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan dan yang selalu rindu akan rumah Tuhan. Jadi untuk apa kita diam di dalam rumah Tuhan? Yaitu untuk kita menikmati kehidupan atau pemeliharaan Tuhan, matahari kehidupan kita, dan menjadi penangkis musuh. Perisai itu penangkis senjata dari musuh, artinya kita terlindung. Lalu untuk apa kita diam di dalam rumah Tuhan? Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Melihat, menyaksikan kemurahan Tuhan. Di dalam Mazmur 106. Mazmur 106 dikatakan, Mazmur 106 ayat 4 dan ayat yang kelima. Mazmur 106 ayat 4 dan 5. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama dengan milik-Mu sendiri. Jadi saudara, untuk apa dia rindu di dalam rumah Tuhan? Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu terhadap umat Tuhan. Kemurahan Tuhan itu yang memperhatikan demi keselamatan dari orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Dan supaya dia melihat kebaikan Tuhan itu atas orang-orang pilihannya. Jadi di dalam kerinduan untuk diam di dalam rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Itu menjadi satu kesukaan hati daripada pemazmur ini. Melihat kuasa Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan orang-orang pilihannya. Nah saudara, disebab itu pemazmur ini sangat rindu melihat, menyaksikan akan kebaikan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan kita melihat saudara diam di dalam rumah Tuhan itu melihat, menyaksikan akan kemurahan Tuhan di dalam Mazmur 107. Mazmur 107 ayat yang ke-40. Ayat yang ke-43. Mazmur 107 ayat 43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Siapa yang berhikmat? Artinya orang yang mempunyai akal yang baik, berhikmat, memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara, hidup kita ini di dunia ini bukan selalu senang. Kehidupan di dunia ini seringkali ada panas, ada hujan, ada senang, ada susah. Tapi kalau kita memperhatikan akan kebaikan Tuhan itu jauh lebih banyak yang kita akan rasakan di dalam kehidupan kita. Juga bukan berarti kita lalu tidak ada susahnya. Tapi kebaikan Tuhan itu melebihi dari semuanya itu.
keindahan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk memperhatikan kemurahan Tuhan, saudara. Di dalam rumah Tuhan kita memperhatikan kebaikan Tuhan. Coba kalau kita lihat di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat ini menjadi satu pertanyaan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Ini orang-orang yang tidak mau, tidak rindu akan rumah Tuhan, menganggap sepi kemurahan Tuhan, menganggap sepi kebaikan Tuhan. Karena di dalam kemurahan Tuhan itu dikatakan menuntun kita kepada pertobatan. Artinya untuk pertobatan, untuk kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan pertobatan, artinya kita dituntun supaya kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita hidup di luar daripada kehendak Tuhan. Kita tahu kalau kita di luar kehendak Tuhan mengakibatkan celaka, binasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pemazmur ini rindu di dalam rumah Tuhan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan untuk memperhatikan kemurahan Tuhan. Di dalam Titus pasal 3, Titus pasal 3 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita telah lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kita menjadi anak Tuhan itu bukan karena kebaikan kita. Di sini dikatakan pada waktu itu, ayat yang kelima, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, anugerah-Nya. Karena kebaikan Tuhan kita diselamatkan. Bukan karena kita berbuat baik supaya kita selamat. Bukan berarti kita kalau sudah diselamat kita tidak usah berbuatan baik. Tetapi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik manusia itu, kata Yesaya, hanya seperti kain larah, kain yang sudah lapuk. Itu perbuatan baik manusia. Seberapa banyak pun kalau diperbuat oleh manusia tanpa rahmat Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, itu hanya seperti kain yang rusak, kain yang sudah rusak. Jadi saudara, kita diselamatkan itu karena kebaikan Tuhan, karena rahmat Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Karena kita sudah dilahirkan baru. Karena ingat cerita tentang Nikodemus waktu dia datang kepada Yesus. Dia seorang
ahli Taurat. Dia datang kepada Yesus malam-malam. Dia tanya-tanya kepada Yesus apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Saudara, untuk mengingatkan cerita itu kita baca lagi di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal 3. Di dalam Yohanes pasal 3, kita baca mulai ayat 2. Ia, Nikodemus itu, datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini kelahiran baru. Kita memang sudah dilahirkan oleh orang tua kita. Sejak kita lahir, dipelihara, jadi besar, jadi dewasa. Itu hidup jasmani itu. Tapi yang Yesus maksudkan bukan hidup jasmani yang sekarang kita ada. Kalau orang yang sudah diselamatkan itu artinya tadi seperti dikatakan di dalam Titus pasal 3. Kita dilahirkan baru oleh roh. Kalau tidak, kata Yesus kepada Nikodemus, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang masuk di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Itu bukan karena perbuatan baik kita. Orang diselamatkan bukan karena banyak perbuatan baik, tapi itu karena rahmat Allah, kemurahan Allah. Juga ditulis di dalam Efesus pasal 2. Saya tahu saudara sudah tahu ayat-ayat ini, tapi untuk mengingatkan pikiran kita baca lagi. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kita diselamatkan bukan perbuatan baik tadi katanya. Kalau di dalam ayat ini kita katakan, kita diselamatkan bukan usaha kita. Usaha kita untuk menyelamatkan jiwa kita itu sampai berapa banyak pun tidak terbalas, tidak terbayar. Kita diselamatkan adalah karena iman di dalam Efesus 2 ayat 8 ini. Itu bukan hasil usaha kita, tapi itu pemberian Allah. Nah, oleh sebab itu untuk merenungkan, untuk menikmati, untuk merasakan hal-hal yang sedemikian ini, saudara, hanya kita dapat bila mana kita rindu selalu ada di dalam rumah Tuhan, kata pemazmur tadi. Karena di dalam rumah Tuhan kita bisa menikmati, merasakan keindahan Tuhan, menyaksikan akan kemurahan Tuhan. Kita boleh merasakan kita ini sebenarnya harus dihukum. Kita harus dimasukkan ke dalam neraka karena dosa. Tetapi oleh karena rahmatnya,
karena kebaikan Tuhan. Maka dia rubah kita dijadikan lahir baru. Jadi satu kejadian yang baru. Karena orang yang tidak lahir baru itu dia usaha bagaimanapun tetap tidak bisa untuk menebus dosa dan kesalahannya. Hanya oleh karena rahmat, kemurahan Tuhan, maka kita boleh diselamatkan. Oleh kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita menerima berkat-berkat ilahi dari Tuhan di dalam melalui firman-Nya. Dan itu yang membuat kita, kehidupan rohani kita itu menjadi baik, menjadi subur kalau tanaman. Menjadi tambah hari tambah baik. Itulah yang dirindukan oleh pemazmur itu. Dia katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, yaitu tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Karena di sana dia mendapatkan, merasakan keindahan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah saudara, itulah sebabnya permohonan, permintaan daripada pemazmur ini. Dia katakan, satu hal yang telah ku minta, itulah yang aku cari, ku inginkan, yaitu diam di dalam rumah Tuhan. Ngapain di dalam rumah Tuhan? Yaitu untuk menikmati keindahan Tuhan, untuk merasakan kemurahan Tuhan, untuk merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Titus pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Karena orang yang tidak dilahirkan baru, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Jadi setiap orang yang mau sampai kepada Bapa, dia harus lahir baru. Nikodemus dikatakan untuk lahir baru, dia pikir orang masuk lagi ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali. Itu pemikiran dunia, tidak bisa, tidak mungkin. Tapi yang Yesus maksudkan adalah kehidupan yang lama itu sudah hilang. Kalau kata 2 Timotius pasal 5 ayat 17. Yang lama itu sudah lenyap, bahkan yang baru itu sudah terbit. Karena sudah kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Itu dapat kita nikmati di dalam rumah Tuhan. Itu kata pemazmur, saudara. Biarlah itu juga menjadi kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam dunia ini penuh dengan kesusahan. Dan kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Karena tidak ada orang yang hidup kekal di dunia ini. Sepinter, segaya, sebagus apapun dia, satu waktu dia akan meninggalkan dunia ini. Lalu dia akan menikmati kehidupan di alam lain. Kalau dia tidak dilahirkan baru, dia menjadi ciptaan yang lama. Dia tidak akan melihat kepada Bapa di sorga. Oleh sebab itu saudara, penting kerinduan yang dikatakan oleh pemazmur ini, yaitu satu hal yang telah ku minta, itulah yang ku ingini, yaitu tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, untuk menikmati keindahan Tuhan, untuk merasakan kebaikan Tuhan, untuk merasakan kemurahan Tuhan, karena Dia adalah matahari kita, hidup kita, dan pelindung bagi kita. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sudah diubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Jadi kata pemazmur, seumur hidupnya untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan untuk menikmati baitnya. Di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, kita menikmati
Menikmati apa, saudara? Apa kalau di dalam rumah Tuhan lalu kita mendapatkan sesuatu yang kita nikmati di dalam dunia ini? Firman Tuhan katakan untuk kita menikmati kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan itu, ada orang tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ada orang tidak bisa merasakan keindahan Tuhan di dalam rumah Tuhan, karena tidak menyelidik. Tapi firman Tuhan katakan kita di dalam rumah Tuhan, kata pemazmur ini, untuk menikmati bait Tuhan. Kalau di dalam salinan lama dikatakan untuk menyelidiki dia, menyelidiki Tuhan di dalam Ka'bahnya. Jadi kalau kita datang di dalam rumah Tuhan, kita menyelidiki keindahan Tuhan. Bukan cuma asal kita datang duduk lalu tidak mengerti apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, duduk di dalam rumah Tuhan. Tapi untuk kita menyelidiki akan firman Tuhan, saudara. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 17. Untuk kita menikmati dan menyelidiki. Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul 17 ayat 10 dan ayat 11. Tetapi pada waktu malam itu juga segeralah saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi kalau orang-orang di Berea itu dikatakan lebih baik dari orang-orang di Tesalonika, karena orang-orang di Berea ini setiap kali mereka mendengar firman itu diselidiki kitab suci itu. Jadi bukan cuma dengar terus lupa, tapi orang-orang di Berea ini setiap dengar firman Tuhan sampai di rumah dia selidiki lagi, baca lagi. Itu menyelidiki. Jadi saudara, orang yang benar-benar cinta sama Tuhan, cinta kepada perkataannya, lalu bukan cuma didengar lalu dilupa, tapi menyelidiki, dibaca lagi, diperhatikan lagi, sampai benar-benar dia rasakan Roh Kudus mengurapi firman-Nya yang ada di dalam hati mereka. Nah saudara, ada tertulis di dalam Yesaya pasal 34. Kita lihat Yesaya pasal 34. Yesaya 34 ayat yang ke-16. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk dan itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan. Selidik, carilah dan selidiklah kitab Tuhan. Kalau di salinan lama, saudara, saya baca, selidiklah olehmu akan kitab Tuhan, serta bacalah bahwa daripada sekaliannya itu satu pun tidak akan hilang. Baik ini, baik itu, satu pun tidak akan kurang. Karena mulutnya sendiri, mulut Tuhan sendiri juga yang sudah berfirman, dan Rohnya yang akan mengumpulkannya. Selidik. Pemazmur tadi katakan dia rindu ke rumah Tuhan.
untuk menikmati Ka'bahnya, untuk menikmati kemurahannya, untuk menyelidik dia di dalam Ka'bahnya. Arti kalau orang menyelidik itu tidak asal-asal. Kalau orang yang hanya mendengar dan melupakannya, itu tidak menyelidik. Bagaimana dia mau selidik kalau dia cuma dengar lalu lupa? Tapi kalau orang yang menyelidik itu, dia dengar, perhatikan, lalu dia baca ulang. Dia baca ulang, supaya benar-benar itu menjadi satu berkat di dalam kehidupannya. Firman Allah itu menjadi hidup di dalam kehidupannya. Bukan seperti yang dikatakan di Yakobus pasal 1 itu, mendengar lalu lupa. Tapi dia dengar, diselidikin, dan dia rasakan hadirat Allah di dalam firman Allah. Karena buku firman Allah ini tidak seperti majalah-majalah, bacaan-bacaan yang lain. Firman Allah adalah perkataan Allah. Bukan cuma dengar lalu kita lupakan. Itu namanya tidak menyelidik. Tetapi pemazmur ini rindu ke rumah Tuhan untuk apa? Untuk menikmati keindahannya, untuk menyelidik, untuk menikmati keindahan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam Yakobus pasal 1, itu yang saya katakan tadi. Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum firman Tuhan yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Yang memerdekakan orang itu siapa? Adalah Yesus yang tertulis di dalam kitab ini. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi itu pemazmur katakan, dia menyelidik di dalam rumah Tuhan, menikmati Tuhan di dalam Ka'bahnya. Firman-Nya itu diselidiki, dinikmati. Bukan cuma dilupakan, tapi dia nikmati di dalam rumah Tuhan. Jadi saudara, kalau kita rindu, selalu rindu ke dalam rumah Tuhan, apa yang kita rindukan di dalam rumah Tuhan? Saudara, kita untuk menikmati kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang tidak habis-habis. Kemurahan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, dan memberikan hidup kepada kita. Dan kita menikmati dia di dalam Ka'bah. Di dalam firman-Nya ada berkat-berkat kekayaan ilahi yang tidak dapat diambil oleh orang lain. Itu diberikan kepada kita, saudara. Apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 15. Yeremia pasal 15. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, itu firman Tuhan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, maka aku menikmatinya.
Sama seperti pemazmur tadi di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu perkara yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di dalam rumah Tuhan untuk menikmati di baitnya. Menyelidik dia di dalam kabahnya. Firman-Nya itu menjadi kesukaan di dalam hatiku, kata Yeremia. Biarlah saudara, ayat ini bukan hanya tertulis dan kita hafal, apalagi yang sudah digubah menjadi satu lagu, nyanyian yang kita hafal, yang kita suka nyanyikan. Tapi nyanyian itu saudara bukan hanya nyanyian biasa, karena sudah diambil dari kitab suci, dan itu menjadi kesukaan bagi kita. Kesukaan itu bukan hanya kita ucapkan, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4 saya baca untuk terakhir kali ini. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita.